Oke, kembali lagi di Hobi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita mau sharing lagi ya, sharing tentang data trial upgrade di Kamole Babon ya, ataupun Kamole yang bertipe DTW 700 ataupun 1800 nm kalau di iklannya guys ya. Mungkin ini data manual aja ya, nggak secara spesifik. Mungkin teman-teman lebih tepatnya nanti lebih bisa membandingkan sendiri untuk ubahan dari masing-masing kawat sepul yang akan kita share ke teman-teman ya. Sebenarnya sudah banyak trial yang kita coba dari kawat 1 mili maupun kawat yang 1,1 mili ya guys ya. Yang terakhir kita coba juga untuk ukuran kawat yang double lilit, kawatnya kita double ya. Nah, nanti itu akan kita jelaskan juga. Sebelumnya kita mau cerita sedikit ya guys ya. Jadi dua unit Kamole Babon ini memang kepunyaan dari salah satu teman kita. Jadi ini punya dua orang ataupun dua pemilik yang berbeda ya. Tujuannya sama, ingin di upgrade. Jadi memang peruntukannya untuk di bengkel mobil ya. Nah, jadi dua unit ini mungkin teman-teman masih ingat ketika bukan upgrade ya, review kita tentang Kamole Babon yang di video sebelumnya, yang ketika pengukuran RPM kita ukur mencapai sekitar 2700 RPM ya guys ya, sekitaran segitu, saya juga lupa. Nah, namun untuk kedua unit ini setelah kita ukur ini masih sama-sama standar awalnya. Nah, kalau yang ini kan memang masih standar ya, itu RPM ada di angka 2400. Nah, makanya mungkin satu unit ini berbeda nih. Kita ukur yang satunya pun itu sama di 2400 RPM. Nah, kemungkinan coba deh kalau teman-teman punya unit Kamole Babon seperti ini, coba diukur RPM-nya apakah sama ataukah masih yang versi lamanya di sekitaran 2700 RPM. Karena di kepunyaan kita itu RPM-nya sampai 2700 ya, seperti di video sebelumnya. Cuman kita nggak bisa tampilkan karena masih berantakan, dan salah satu angkernya ini kita lepas untuk kita coba trial gulungan ataupun kawatnya ya. Kalau ini kita biarkan standar dulu, jadi untuk perbandingan nantinya. Karena ada tiga angker ini, salah satunya punya Mastul kan sama juga, bentuk dan tipenya sama ya. Kalau untuk hasilnya ataupun tenaganya ataupun kekuatannya kita juga nggak membandingkan ya guys ya, kita nggak tahu. Jadi kita membandingkan nanti dengan versi yang 2400 RPM ini, entah yang terbaru memang ada rubahan atau kita nggak tahu juga ya, atau berbeda modul, kita juga nggak tahu. Intinya kalau secara dilihat oleh mata biasa sama aja ya, nggak ada perbedaan. Kita mulai untuk data awal tipe gulungan di Kamole Babon ini. Jadi kawatnya menggunakan diameter 0,9 mili untuk versi standarnya, jadi sebanyak 14 lilitan. Jadi kalau RPM sama, kemungkinan ini juga sama ya guys ya. Nah, untuk awal kita trial, kita menggunakan, sebelumnya kita coba di kawat 1,1 mili ya, sebanyak 16 lilitan. Namun di situ 16 lilitan, dan kita coba juga di 12 lilit. Nah, jadi untuk kesimpulannya 1,1 mili itu saya rasa kalau untuk penggunaan sehari-hari nggak cocok ya, karena itu sangat memakan baterai sekali. Karena apa ya, gampang tersedot banget ya kalau untuk kawat yang 1,1 mili. Mungkin kalau untuk sekedar hobi masih bisa dipakai ya, cuman kalau untuk pekerjaan sehari-hari untuk pembongkaran ini itu saya rasa nggak direkomendasikan. Dan belum lagi kalau kawat 1,1 mili itu setidaknya baterai yang kita gunakan baterai yang bertipe high drain ya guys ya. Nah, selanjutnya 1,1 mili sudah kita geser, tidak menggunakan lagi. Selanjutnya kita coba menggunakan kawat 1 mili sebanyak 15 lilitan. Kita uji coba lagi, dirasa-rasa terlalu RPM-nya itu terlalu rendah banget, di kisaran di bawah 2200 kalau tidak salah. Intinya terlalu drop RPM-nya yang nggak sesuai dengan pergerakan di impact-nya mungkin ya. Selanjutnya kita geser lagi 1 mili, masih tetap menggunakan 1 mili di 14 lilitan. Kita coba lagi, dirasa masih masih kurang untuk RPM-nya. Untuk torsi memang lumayan, cuman kalau untuk di hammer besar ini tak rasa RPM butuh juga ya, nggak melulu tentang torsi, nggak seperti di hammer kecil ya. Kalau di hammer kecil itu
meskipun RPM-nya drop dari standarnya, namun hasilnya itu terasa sekali. Cuman kalau di yang Kamule Babon ini, kalau RPM-nya terlalu drop itu malah nggak ada, malah lama ya pembukaannya setelah kita uji coba. Kita nggak tahu kalau untuk spek RPM-nya, karena RPM yang tercatat di sini yang terdetek di 2400. Oke, selanjutnya kita geser lagi, kita rubah lagi 1 mili, masih menggunakannya dengan sebanyak 12 lilit. Nah, kita tes lagi 12 lilit, malah RPM tinggi memang ya, RPM tinggi, cuman torsinya itu seperti hilang ya guys ya. Itu kita memang karena dari berapa tadi 15-14 kita turun ke 12 ya, karena nggak mau step by step. Akhirnya 12 kok kayaknya terlalu tinggi RPM-nya, akhirnya kita putuskan coba deh di 13 lilitan dengan kawat 1 mili, dan akhirnya tak rasa sedikit ideal ataupun ketemu di 13 lilitan ya untuk yang versi ini ya. Sekali lagi mungkin unit dari masing-masing kepunyaan teman-teman berbeda-beda. Jadi intinya untuk yang kita tampilkan ini kawat 1 mili sebanyak 13 lilitan. Tak rasa ini yang paling setidaknya nyaman dan ada hasilnya gitu guys ya. Oke, selanjutnya, nah mungkin teman-teman pernah dengar istilah kawat double lilit ya. Itu kita terapkan juga, kita coba-coba. Nah jadi ini nih kawat double lilitnya. Nah sebelumnya kita nggak seperti ini ya dalam penggulungannya. Ini kita gunakan kawat 0,7 ya, 0,7 double. Kita lilit. Sebelumnya nggak seperti ini, masih yang cuman kita sejajarkan, nggak kita pelintir seperti ini ya. Oke, sebentar tak ambil contoh. Nah ini ya, ini contoh kawat yang double lilit. Cuman kan ini masih kita sejajarkan saja. Kadang kan kalau ketemunya kadang yang satunya di sini, satunya di sini ya guys ya, karena nggak kita pelintir. Memang kalau seperti ini bisa memaksimalkan banyaknya lilitan. Nah itu kita coba diaplikasikan di Kamule Babon ini. Waktu itu sebanyak 13 ataupun 12 saya lupa ya. Cuman untuk hasilnya malah seperti standar ya, seperti rasa-rasanya seperti yang impact hammer kecil. Jadi susah juga ya kita untuk mengungkapkannya. Oke, jadi kita sempat putus asa ataupun pending, berarti kawat double lilit ini nggak efektif. Nah lalu kita kepikiran coba deh kita pelintir di bagian kawatnya ini. Nah ini kan lebih, jadi dia mungkin lebih menyatu ya guys ya, lebih menyatu. Kita pelintir, coba kita gulung ini sebanyak 12 lilitan. Lalu kita tes, kita uji coba. Untuk hasilnya lumayan, saya rasa sudah cukup nyaman juga. Mungkin nggak jauh juga dengan yang 13 lilit ini yang single ya, single dengan kawat 1 mili. Nah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, jadi kalau kawat double ini ukurannya apakah 1,4 bang? Misalnya kan ini 0,7, kita double berarti kan diameter kawatnya ya kalau kita hitungan biasa 1,4 mili ya. Cuman itu nggak seperti itu ya guys ya. Jadi yang kita baca itu, yang kita ukur itu nilai dari penampang dari kawat email ini. Jadi misalnya untuk kawat 1 mili penampangnya sekian. Nah sedangkan kalau untuk 0,7 mili kita double itu luas penampangnya jadi berapa bang? Nah itu sebenarnya ada rumusnya guys ya. Jadi 0,7 mili luas penampangnya sekian, kita kalikan 2 hasilnya sekian. Mungkin kita ada bukunya ya, sebentar. Oke, nah ini kita nggak bisa memberikan catatan yang bagus-bagus ya guys ya. Jadi ini hanya sebuah buku catatan aja. Oke, jadi untuk rumus luas penampang ini seperti ini ya. Jadi luas penampang kawat email L, luas penampang pi kali R kali R. Jadi R itu kan jari-jari dari masing-masing kawat. Nah contoh kawat 0,7 mili, penampang jari-jari kawatnya itu kan berarti 0,7 kita bagi 2 hasilnya 0,35. Lalu kita masuk ke rumusnya, pi 3,14 kali 0,35 dikali 0,35 jari-jari dari kawat 0,7 ya, dan hasilnya sekian 0,384 sekian. Itu untuk luas penampang 0,7 mili. Nah jadi teman-teman ambil rumus ini aja, bisa dihitung sendiri ya, dikalkulasikan sendiri, dan ini ada sedikit catatan dari kita. Nah kalau untuk 1 mili luas penampangnya 0,785, kalau yang 0,7 kan sekian, kita kalikan 2 ya untuk
tahu luas penampangnya sama nggak dengan 1 mili. Jadi hasilnya hampir mendekati yang kawat 1 mili. Kalau yang sama persis 0,8 dicampur dengan 0,6 mili guys ya. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman bisa catat sendiri ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, untuk cara melintirnya gimana bang? Gitu ya, mungkin perlu nggak ya? Mungkin perlu ya. Barangkali teman-teman agak bingung. Nah, teman-teman sediakan aja bor. Nggak perlu banyak media sih. Ini kita pelintir dulu menggunakan tangan. Kita gunakan ini ya. Nah, ini kita masukin aja di sini, kita kencangkan. Nah, ini kita kencengin aja. Nah, ini kan pasti panjang ya. Jadi kira-kira ini panjangnya 2,5 meter ya. Kita ambil 2,5 meter, nggak sampai sih, nggak sampai 2,5 meter. Namun takutnya kurang, kita nggak tahu kan cara melilit dari masing-masing teman-teman seperti apa. Jadi kita simpulkan 2,5 ya, 2,5 meter. Jadi totalnya kan ada 5 meter tuh. Udah kita lipat seperti ini. Ini kan panjang. Ini kita sangkutin aja di cantolan apa ya gitu ya. Apa paku atau gagang lemari bisa ya. Udah kita cantolkan, kita ulur, udah kita putar aja. Nanti kan dia mulai kepelintir ya di bagian kawatnya. Jadi kira-kira seperti itu deh. Simple ya, mungkin teman-temannya ya udah paham. Nah, ini kita masih penasaran dengan kawat double lilit ini karena banyak yang mungkin dari yang lebih paham itu memang kalau untuk torsinya lebih terasa ya yang kawat double seperti ini. Oke, selanjutnya kita uji coba ke pengetesannya. Untuk di awal nanti kita coba yang versi standar ya. Ini untuk awal standar, lalu kita coba yang 1 mili 13 lilit ya. Untuk kita coba ke pengetesan juga, lalu yang terakhir kawat 0,7 double kita uji coba juga ya. Oke, ini kita rakit dulu yang kawat 1 mili single ya, 13 lilit. Oke, kita rakit dulu. Nah, ini sudah kita sambungkan, dan sekali lagi ini kita uji coba dengan satu unit ya, ataupun satu modul, dengan satu modul yang sama dalam pergantian lilitannya nantinya. Setidaknya kan datanya ataupun hasilnya bisa lebih terlihat. Oke, ini kita pasang dulu ya. Sekarang kita ukur RPM-nya ya. Ini udah kita rakit, dan untuk membedakannya jadi yang versi standar masih ada talinya ya ataupun ekornya, untuk kita bandingkan nantinya biar nggak ketuker ya guys ya. Oke, sekarang kita cek RPM dulu untuk yang versi standar ya. Kelihatan ya. Oke ya. Ada di 2400 rpm. Ini yang versi standar ini, makanya saya bilang yang di awal video saya jelaskan kenapa kok rpm-nya ada di 2400-an. Nah, ini yang kita gunakan kawat 1 mili single dengan sebanyak 13 lilitan. Kita cek untuk rpm-nya ya. Oke, jadi ada peningkatan sedikit ya dari yang versi standarnya untuk RPM-nya. Oke, selanjutnya kita coba ke pengetesannya. Kita coba dua ini dulu ya guys ya, versi standar dan yang kawat single, kawat 1 mili, baru nanti yang selanjutnya yang versi double lilit. Oke, kita skip dulu ya. Lakukan dua ukuran aja guys ya. Jadi ukuran 900 dan 1000 nm. Oke, sekarang kita set dulu di 900 nm. Itu ya, 900. Oke, selanjutnya kita tes di 1000 nm ya. Oke, ini 1000 nm, kita mulai. Nah, oke, sekarang kita mulai ke pembukaan di unit standarnya ya. Oke, langsung kita mulai di versi standar ya. Nah, ini masih ada talinya. Baterainya seperti biasa yang sering kita gunakan ya. Kita mulai di 900. Jadi versi standar dulu untuk melihat perbandingannya. Nah, oke. Oke, kita mulai 900 nm. 1 2 3. Selanjutnya di 1000 nm ya, yang versi standar.
mulai 1 2 3. Oke. Kemudian selanjutnya kita torsi lagi untuk pengetesan yang kawat single ya, single 1 mili. Kita mulai dari 1000 dulu ya tadi karena torsinya di 1000 Nm. Oke, selanjutnya kita set di 900. Ya, 900 Nm. Kita mulai yang versi upgrade kawat single ya, 1 mili. Nah, ini nggak ada talinya guys ya. Nah, gini deh, kelihatan nggak? Oke, kita mulai. Kita mulai di 900 Nm. 1 2 3. Selanjutnya di 1000 ya, 1000 Nm sini ya. Yuk kita mulai. 1 2 3. Oke teman-teman, tadi udah sama-sama kita lihat ya pengujiannya yang di versi upgrade single 1 mili. Kalau kita lihat yang di 1000 Nm tadi memang lebih cepat yang standar. Namun kalau yang sudah upgrade seperti ini dirasa sudah terlalu lama, trigger bisa kita mainkan ya guys ya. Jadi bisa berapa kali tekan, karena kalau sekali tekan kan baterai akan terkuras, nggak stabil ya, kecuali kalau tipe baterai high drain mungkin dipantengin aja itu nggak masalah. Jadi kalau masih baterai-baterai bawaan seperti ini, lebih baik tekan trigger berulang-ulang ya. Kalau ini kan tadi sekali treng. Nah, hasilnya tentunya berbeda dengan yang standar, karena kalau yang standar kan tidak terlalu memakan arus dari baterai, sedangkan yang upgrade kan memakan arus, jadi terasa sekali agak gimana ya, agak mandek gitu ya, agak mandek. Kita lepas aja, kita tekan lagi, pasti nanti akan kencang lagi dianya. Oke, jadi selanjutnya untuk yang single 1 mili sudah kita tes, lalu ini kita bongkar lagi, lalu kita uji coba yang double lilit ya, menggunakan kawat 0,7 mili. Oke, kita skip dulu guys. Oke, ini udah kita satukan, udah kita sambung ya teman-teman, menggunakan double lilit 0,7 ya. Oke, selanjutnya kita rakit dulu. Oke, kita cek dulu untuk RPM-nya ya. Ini sudah kita rakit. Yuk kita mulai. 1 2 3. (2750) pengencangan. Oke, sama ya guys ya. Kita coba menggunakan baterai high drain. Biasanya ada perbedaan 100 rpm ya. Terkhusus nggak tahu kalau baterai lain ya. Ini kita gunakan baterai Samsung. Kita tes. Ini drop baterai ya. Oh iya. Oke lah, sudah. Kira-kira kalau menggunakan baterai high drain kira-kira selisih 100 rpm ya. Cuman nggak tahu kalau untuk merek lain. Karena untuk kawat single yang 1 mili RPM yang di kisaran 2700 itu malah tenaganya nggak ada ya teman-teman ya. Jadi torsinya kurang, makanya ini kita uji coba untuk kawat versi double lilit ini. Hasilnya seperti apa ya? Apakah ada perubahan atau lebih cepat ataukah lebih lambat ya? Pengujiannya di 900 dan 1000 Nm ya. Jadi trigger kita sekali tekan. Jadi untuk masalah trigger kita mainkan atau tidak, nanti kita lihat dulu hasil dari yang double lilit ini, nanti akan kita jelaskan setelah uji cobanya guys ya.
Oke, kita mulai pengencangan di 1000 Nm dulu ya, baru nanti ke 900. Oke, selanjutnya di 900 Nm. Oke ya, 900 Nm. Oke. Ya, versi upgrade double lilit. Kita Oke, jelas ya. Yuk kita mulai. 900 Nm. 1 2 3. Oke. Oke, selanjutnya di 1000 Nm. Sini ya. Oke, sini aja deh. Yuk. Aduh, goyang lagi ininya ya. Coba kita benarkan dulu. Aduh, mohon maaf guys. Oke, kita mulai di 1000 Nm kawat double lilit. Yuk, kita mulai 1 2 3. Oke, coba kita ulangi lagi ya. Coba kita buat 1000 Nm di dua tipe baut ini ya. Kita mulai lagi. Oke, 1000 Nm. Yuk kita posisikan. Oke, masih double lilit ya. Yang sini aja dulu ya, 1000 Nm ya. Oke. Oke, kita mulai 1000 Nm. 1 2 3. Oke, yang satunya ya. 1 2 3. Oke, sudah cukup ya. Ya, nanti akan kita jelaskan. Oke, tadi sama-sama sudah kita lihat uji cobanya. Silakan teman-teman untuk menilainya sendiri ya. Mungkin apa ya, bukan saran ya, mungkin sedikit informasi. Untuk alat uji coba kita kan dindingnya itu strukturnya sudah tidak beraturan ya guys ya. Mungkin tadi ada sedikit kasar ketika kita membuka murnya, ada yang juga halus. Nah, mungkin kalau memang peruntukan teman-teman di perbengkelan mobil, tentunya kan besinya ataupun dasar landasannya tuh nggak sejelek ini ya, nggak mungkin, pasti dia kan lebih halus ataupun lebih rata. Nah, itu mungkin kita makainya juga nantinya akan lebih smooth. Nah, jadi intinya silakan teman-teman mau memilih versi standar, upgrade single 1 mili ataupun yang double 0,7 mili ya, double lilit. Nah, kalau teman-teman butuh saran dari saya pribadi ya, apa yang saya rasakan, tak rasa yang double lilit ya, 0,7 double lilit saya rasa punya potensi yang apa ya, rasanya tuh enak lah. Jadi rasanya juga di baterai pun tidak terlalu terkuras ya untuk arus ataupun sumber dari baterai ini, nggak seperti yang 1 mili ataupun kalau ini versi standar lah ya, nggak usah dibicarakan. Mungkin kalau yang
versi single 1 mili terasa sekali sedotan dari baterainya, apalagi yang 1,1 mili ya. Jadi tak rasa yang double 0,7 mili itu sudah cukup mumpuni. Tapi dengan catatan harus dipelintir ya, karena kan sebelumnya sudah kita coba juga 0,7 double nggak kita pelintir dengan sebanyak 12 lilitan juga. Untuk RPM sepertinya saya lupa mencapai berapa RPM, belum tentu sama ya. Untuk hasilnya sangat-sangat lama sekali dalam pembukaan, masih unggul yang standar ya. Jadi di situ kita bisa ngambil kesimpulan double lilit lebih bagus di pelintir daripada kita sejajarkan seperti ini ya. Mungkin kalau dari pengamatan saya pribadi, kalau kita sejajarkan gini mungkin arusnya bisa ya, sama aja dengan kawat yang 0,7 mili bukan 1 mili. Mungkin kalau dipelintirkan bisa arusnya memang benar-benar besar. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Sekali lagi kita bukan ahli tentang elektro ataupun persepulan lah, kira-kira seperti itu. Apalagi ya. Nah, untuk masalah trigger, jadi kalau untuk versi hammer besar lebih bagusnya trigger kita mainkan. Jadi sudah agak lama belum ada pergerakan, kita lepas, kita tekan lagi, terus kita lepas, karena gini ya, kalau trigger kita lepas, kita pencet lagi, itu seperti ada arus segar lagi yang masuk. Beda dengan trigger kita pantengin terus, jadi arus itu kan sudah mulai tersedot terus tuh. Nah, kalau kita lepas, arus berhenti, kita tekan lagi, dia akan ada arus yang seperti arus baru lagi ya. Kira-kira yang saya rasakan seperti itu sih. Jadi sekali lagi bukan ilmu yang kita punya, hanya sedikit pengalaman, makanya kita sharing ke teman-teman semua. Jadi untuk pemilihan silakan teman-teman amati sendiri dari video uji coba tersebut ya. Jadi nanti akan kita sandingkan dari yang standar, upgrade single, dan yang double. Jadi silakan teman-teman mau memilih yang mana. Jadi kalau untuk 1,1 tidak usah ya, saya sarankan nggak usah, karena akan membuat boros baterai. Apalagi kan kalau sudah beli yang seperti ini, tentunya untuk peruntukan hari-hari teman-teman ya, di perbengkelan, baik itu mobil ataupun motor. Kalau motor oke lah, ini jarang terpakai ya. Kalau mobil kan pasti terus-terusan terpakai, kasihan kalau baterainya cepat habis. Dan untuk yang versi hammer kecil, kita belum ada pengalaman ya, belum kita coba, karena hammer kecil sebenarnya sudah kita coba duluan, tapi doublenya sekali lagi nggak kita lilit ya, nggak kita pelintir, melainkan kita sejajarkan, memang hasilnya kurang memuaskan. Untuk torsi memang ada sih, cuman kalau untuk apa ya bahasanya, untuk durasinya terus menerus itu malah akan melemah rasanya teman-teman ya. Jadi karena hammer kecil itu lilitannya banyak sih ya, terkendala lilitan yang sangat banyak, makanya belum kita coba. Kemungkinan kalau untuk 0,7 double saya rasa memang nggak bisa ya, karena mungkin maksimal hanya 11 ataupun 12 lilit maksimal ya. Dan saya rasa kalau untuk segitu RPM memang tinggi, cuman takutnya modul yang nggak kuat karena terlalu menguras baterai, terlalu banyak. Mungkin di modul panas bisa jebol ya, takutnya kira-kira seperti itu sih yang dari yang sudah-sudah ya. Mungkin nanti next video lah, coba akan kita kulik-kulik lagi untuk masalah hammer kecil yang versi kawat double, entah menggunakan kawat ukuran berapa ya nantinya. Oke, mungkin itu dulu ya buat teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang baru mampir di video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tonton video-video yang lain ya. Setidaknya ada sesuatu yang terselip yang memang teman-teman cari dan sekiranya memang bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman bagikan bermanfaat untuk orang lain, tentunya akan menjadi berkah ya buat kita semua. Dan jangan lupa juga ditunggu subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa juga klik yang tulisan semua, jadi supaya video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.